Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau merenungkan tentang Taman Eden. Ya, ada beberapa seri mungkin. Kita melihat bahwa setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Dia menempatkannya di Taman Eden. Nah, apa ini maksud Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden? Ya, karena Taman Eden itu bukan taman jasmani yang ada di sekitar Mesopotamia, ya kan, ada sungai Tigris, sungai Efrat dan sebagainya. Karena tidak ada yang namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat, nggak ada yang namanya pohon kehidupan, nggak ada yang namanya ular bisa bicara, ya, kalau begitu dikutuk dia makan debu. Nggak ada keruk yang berjaga-jaga dengan pedang menyala itu supaya jangan masuk ke jalan pohon kehidupan. Itu semuanya hanya gambaran aja. Hanya suatu Taman Eden, suatu keberadaan di mana manusia pertama kali ditempatkan di muka bumi ini dengan maksud untuk diuji, diproses, ya. Karena manusia yang diciptakannya itu dia belum tahu yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa itu dia masih polos, kayak kesucian kanak-kanak, kayak begitulah. Dia belum berbuat dosa karena dia belum makan pohon pengetahuan. Dia juga belum kudus karena belum makan pohon kehidupan. Jadi dia posisinya masih netral begitu, ya, innocence, ya. Nah, ketika itu kita tahu bahwa Adam itu jatuh ke dalam dosa karena Tuhan bilang jangan makan pohon pengetahuan ini. Oke lah. Sekarang kita ingin tahu dulu ada dua pohon ini, karena dua pohon ini itu yang menjadi di tengah-tengah taman itu pohon yang akan menentukan manusia itu akan menjalani jenis hidup seperti apa. Kedua pohon itu, ya. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Nah, mari kita melihat dulu pohon kehidupan ini, ya. Ini melambangkan apa ini? Karena dia nggak ada di dunia ini pohon jasmani yang namanya pohon kehidupan. Ini lambang, ini simbol, ya. Nah, Yesus bilang, barang siapa yang makan dagingku, minum darahku, dia mempunyai hidup. Istilah Yunani itu zoe, yaitu hidup jenis Elohim. Hidup yang dijalani oleh Elohim saat ini. Karena kalau dalam istilah Yunani itu ada tiga jenis hidup. Ada suke, itu jiwa, kehidupan jiwani, manusia. Suke, ya, psikologi. Dan kehidupan bios, ya, yang di bawah lagi rendah. Nah, jadi pohon kehidupan melambangkan hidup jenis Elohim yang dijalani oleh Elohim. Nah, kalau Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan, maka dia akan menjalani suatu jenis hidup yang dijalani juga oleh Elohim. Apa gunanya kalau dia ada makan itu? Dia bisa mengenal Elohim. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup kekal, atau joy, istilah Yunani itu, inilah hidup kekal, joy, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Elohim yang benar, mengenal Bapa di sorga itu, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi kita kalau mau mengenal Bapa di sorga dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya, nggak ada jalan lain, kita mesti mendapatkan hidup joy itu dan menjalaninya hari lepas hari. Begitu caranya, ya. Nah, itulah pohon kehidupan. Sekarang kita lihat pohon pengetahuan. Ini melambangkan apa ini? Ini juga melambangkan jenis kehidupan yang Alkitab bilang maut. Maut itu bukannya mati, bukan kuburan, ya. Karena upah dosa itu maut. Maut itu suatu jenis hidup yang dikuasai oleh iblis. Ibrani bilang begitu. Nah, jadi ketika Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, maka dia langsung mendapat jenis hidup yang namanya maut, ya, yang terputus dengan pohon kehidupan. Dan maut ini dikuasai oleh iblis, dan pada gilirannya nanti ada mati secara jasmani. Dia nggak langsung mati. Jadi makan dulu langsung dia dapat jenis hidup maut. Kemudian dia berjalan langsung, nanti pada waktunya dia akan mati jasmani. Nah, sekarang kita berdoa lah, ya. Karena begini, Yesus bilang begini kan, aku datang, Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, joy, ya. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, mempunyai joy dalam kelimpahan. Karena begini, bukan hidup kelimpahan itu bukan harta benda, kekayaan dan sebagainya. Bukan itu. Yesus memberikan jenis hidup joy tapi berupa benih. Dan jenis hidup joy ini perlu bertumbuh, dia berkelimpahan, ya. Di dalam jenis hidup joy inilah terkandung kasih, sukacita, damai sejahtera Kristus, sabaran, kebenaran, kebaikan Kristus, setia, kelemah lembutan, dan penguasaan diri Kristus. Di dalam benih joy inilah terkandung potensi
untuk mengenal Bapa di sorga dan mengenal Yesus Kristus. Tapi dia waktu Yesus kita lahir baru, istilahnya orang Kristen itu ya, itu kita mendapat benih hidup joy yang masih benih lah, masih maka dibilang orang bayi rohani, ya. Benih hidup joy ini harus dijalani hari lepas hari supaya dia bertumbuh, berkelimpahan dia bertumbuh, dan akhirnya tujuannya kita mengenal Bapa di sorga dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Nah, oke. Sekarang karena ini renungan ya, kita singkatkan aja dulu. Sekarang begini. Orang Kristen di dalam dirinya ini ada dua jenis kehidupan, karena kita kan lahir dalam dosa. Ya, kita menjalani hidup maut ini sebelum kita percaya Yesus, kan kita menjalani jenis hidup maut atau kedagingan, daging lah ya gitu. Ya. Nah, ketika datang kita percaya Tuhan Yesus oleh anugerahnya, maka datanglah benih hidup joy. Tapi dalam diri kita ada kedagingan masih kan. Nah, berperanglah ini. Kalau kita mengikuti hidup joy, maka yang hidup joy ini menelan kedagingan ya, terang menelan gelap ya, gitu ya. Kita bertumbuh ya. Tapi kalau kita dalam kehidupan orang Kristen kita menjalani kedagingan kita, ini hidup joy-nya nggak bertumbuh, kejepit dia ya. Nah, sekarang beginilah. Saudara jangan berpikir bahwa kedagingan kita itu hanya bisa berbuat jahat. Nah, banyak orang pikir kan kedagingan itu hanya berbuat jahat. Ingat, kita makan buah pohon pengetahuan yang baik, ada baiknya ya, dan jahat. Jadi kedagingan juga bisa berbuat baik. Ya, berbuat baik itu bisa dari kedagingan. Untuk kemuliaan diri sendiri, ngasih duit sama orang dengan maksud supaya orang memuliakan kita, meninggikan kita ya. Nah, satu yang jarang orang Kristen pahami, kedagingan ini juga sangat suka beragama. Ngikutin ritual-ritual kekristenan, datang hari Minggu ya, kasih persepuluhan, karena tujuannya dia mau masuk surga gitu ya. Dia suka berbuat itu. Ya, manusia di dunia ini, di seluruh dunia ini selalu beragama. Ya, karena memang kedagingan manusia itu, keturunan Adam Hawa itu sangat suka beragama. Adam Hawa itu aja, begitu dia makan pohon pengetahuan itu, dia telanjang, dia tutupin itu ketelanjangannya dengan daun ponara. Nah, itulah tindakan agamawi itu. Berusaha menutupi ketelanjangan. Nah, manusia di dunia ini semuanya beragama, termasuk ateis ya, itu agama yang tanpa mengakui Tuhan, itu agama juga. Intinya menutupi usaha diri sendiri, menutupi ketelanjangan kita itu. Itu beragama. Orang Kristen banyak yang beragama kayak begini. Ritual, ikutin tradisi ini, ikutin denominasi ini, ikutin denominasi itu, ikutin aturan agamawi ini, aturan agamawi itu. Saudaraku, 30 tahun, 40 tahun orang Kristen mengikuti jalan kayak hidup kayak begini, nggak mungkin mengenal Bapa di sorga, nggak mungkin mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Kenapa? Karena salah satu-satunya jalan untuk mengenal Bapa di sorga dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya itu hanya dengan menjalani hayat joy ini hari lepas hari. Intinya mendengar suara Tuhan Yesus dan menjalaninya. Nah, di Yohanes 10 ayat 10 itu ya, Yohanes 10 itu ada tentang gembala yang Yesus membandingkan dirinya dengan orang Farisi ahli Taurat. Yesus itu gembala yang baik. Orang Farisi ahli Taurat ini pencuri dan perampok. Banyak orang menafsirkan pencuri perampok itu setan. Enggak, Yesus lihat baca konteksnya itu Yohanes 10. Yesus enggak bicara sama setan. Yesus tidak bicara mengenai setan. Yesus sedang bicara sama ahli Taurat orang Farisi ini. Mereka ini memang pencuri perampok ini. Mereka memajakin itu dengan persepuluhan tuh, baik suci itu. Mereka dagang lagi di situ, cari untung dari pengalaman. Mereka memeras juga ini ahli Taurat orang Farisi. Makanya mereka dibilang di Lukas hamba mamon. Inilah pencuri perampok ini. Pemimpin agama di zaman Yesus itu Yudaisme. Nah, di dalam kekristenan juga banyak itu. Pencuri perampok, kasih jatah persepuluhan, buah sulung itu gaji bulan Januari, tarik, janji iman, macam-macam, disedot itu jemaat itu, ya. Nah, ini pencuri perampok karena gembala yang baik, syaratnya kata Yesus bilang, Yohanes 10 baca, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, itu syaratnya. Cuma satu, kalau gembala nggak menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya, maka dia bukan gembala baik, dia itu pencuri dan perampok. Ya, banyak kan orang pemimpin agama Kristen kenal aja enggak bagaimana mau menyerahkan nyawa ya. Nah, oke lah.
sekarang ini kesimpulannya ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjadi domba-domba Yesus. Yohanes 10 ayat 27 itu dibilang gitu. Domba-dombaku, kata Yesus ya, mendengarkan suaraku. Jadi kalau kita dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi dombanya, kita dijamin mendengar suara Yesus, mengikuti hayat doi hari lepas hari. Kita punya gembala Yesus Kristus, bukan gembala pendeta A, pendeta B, denominasi A, denominasi B, bukan. Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita mendengarkan suaranya hari lepas hari. No, sekarang gini, tanggung jawab siapa untuk membuat kita mendengar suara Yesus? Ya tanggung jawab gembala lah. Ya, kita tenang aja, asalkan kita dipilih menjadi domba-domba Yesus, kita pasti dipimpin Tuhan Yesus untuk mengikuti dia, mendengar suaranya, belajar memahami kehendaknya dan sebagainya. Itu tanggung jawab gembala, ya, bukan tanggung jawab domba. Oh, domba itu namanya domba itu domba itu lugu ya, bodoh emang tuh binatang itu. Jadi harus dituntun. Jadi dialah kalau Tuhan Yesus gembala, ya gembala kita ya aman lah ya, pokoknya beres. Tapi kalau gembala kita itu pendeta A, pendeta B, itu celaka itu ya. Ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk dipilih menjadi domba-domba Yesus, dan karenanya kita mendengar suaranya, menjalani hayat joy hari lepas hari, ibadah dalam roh dan kebenaran, dan akibatnya kita mengenal Bapa di sorga, mengenal Yesus dan diutusnya, kita menjadi serupa dan segambar dengan dia pada waktunya ya. Semoga ya. Haleluya. Amin.